Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing mengenai makanan apa aja sih yang aku makan selama aku menjalankan diet defisit kalori. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye, sampai jumpa di video. Aku udah mengikuti diet defisit kalori ini kurang lebih itu udah 3 mingguan dari bulan Juni pertengahan. Di situ kenapa aku pengen banget untuk nyoba diet lagi, karena aku ngerasa BB aku tuh udah stuck terlalu lama banget dari aku yang ngikutin dietnya Kak Tia Restia. Kalian bisa nonton video tentang diet Kak Tia Restia itu di YouTube channel aku, kan cari aja. Aku ngerasa BB aku tuh stuck di angka 79 sampai 80, yang sebelumnya memang aku udah pernah cerita juga. BB aku tuh yang sebelum ikut diet artis itu sekitar 90-an. Jadi aku turun juga lumayan banyak ya dari diet artis itu. Nah, terus aku sempat break, dan akhirnya sekarang ini baru aku ngejalanin diet, tapi bukan diet yang waktu itu. Jadi aku udah ganti pakai diet defisit kalori karena lagi rame banget ya, dan orang tuh beda-beda ya caranya tuh nggak sama. Ada yang pokoknya beda-beda deh. Ada yang mulai dari makanannya beda, jenis makanannya atau larangannya, kayak pantangannya. Jadi gitu, di sini aku pengen ngejelasin versi aku menjalankan diet defisit kalori. Aku tuh dibantu sama ramuan. Ramuan ini tuh herbal ya. Jadi ada isinya tuh ada jahe, kunyit, sama serai. Aku udah pernah review ramuannya di video sebelum ini nanti. Jadi kalian bisa tonton, dan itu bener-bener bagus, dan aku bener-bener beli sendiri juga. Jadi aku nggak di endorse, nggak dibayar. Jadi ya udah, aku iseng-iseng aja awalnya nyobain itu, dan akhirnya tuh cocok di aku, dan bener-bener bikin nahan nafsu makan aku. Jadi aku bawaannya tuh nggak mau makan mulu gitu, tapi tetap kenyang, dan menurut aku ya aman juga buat lambung, karena aku juga ada penyakit lambung gitu. Jadi aku selama 3 minggu ini aku tuh udah turun sekitar 5 kiloan. Sebenarnya sih 4-5 kilo, karena aku juga sempat bingung sih, karena pas sebelum diet minum ramuan ini itu yang dihitung 3 minggu itu, sebelumnya tuh aku udah diet juga, cuman lebih ke ngejaga pola makan aja sih. Aku nggak dibantu sama ramuan atau obat apapun, dan itu udah turun juga dari berat awal aku sekitar sekilo. Jadi aku bingung udah turun 4 atau 5 kiloan gitu. Menurut aku lumayan banyak ya, karena aku pernah juga sih sebenarnya ikut diet yang sehari tuh turun 1 kilo, yang diet artis itu. Nah, kebetulan di aku tuh dietnya tuh sehari tuh bisa turun sekilo. Tapi jeleknya adalah kalau kita cheating dan kita makannya kotor lagi gitu ya ibaratnya, itu naiknya bakalan cepet banget. Jadi aku nggak menyarankan diet yang bener-bener turunnya tuh cepet banget. Nah, kalau diet yang defisit kalori dan dibantu dengan ramuan ini, aku dietnya bener-bener slow. Aku bener-bener enjoy, karena makanannya juga nggak seketat itu gitu ya. Nanti bakal aku kasih tahu apa aja yang aku makan, apa buahnya atau jenis makanannya kayak gitu. Nanti bakal sebelum mau beli si ramuan rindu itu, kalian bisa order di Shopee-nya. Kalian tinggal klik aja ramuan rindu by JSA. Nanti situ ada produknya, dan ada juga kayak slimming tea-nya gitu, produk baru mereka. Terus kita lanjut aja ya ke pola makan aku. Jadi selama aku diet defisit kalori yang kali ini, aku tuh juga tetap membagi beberapa waktu makan. Jadi ada mulai dari sarapan jam 9 pagi, makan siang jam 12 siang sampai jam 1 lah kalau telat-telat. Jadi aku tuh nggak selalu jam 12, kadang-kadang setengah 1, jam 1 gitu. Enaknya tuh begitu gitu. Tapi tetap alhamdulillah tetap turun. Terus jam setengah 4 atau jam 4 aku makan buah sebagai cemilan aku, dan jam 6 sore terakhir aku makan untuk makan malam. Biasanya aku nggak makan sih sebenarnya, minum gitu lebih banyak. Maksudnya makanannya itu dalam bentuk minum mulai jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu waktunya sarapan. Tapi sebelumnya aku tuh sebelum sarapan jam 9, aku tuh biasanya jam 8.30 atau setengah 9 aku tuh minum si jamunya dulu. Jadi diminumnya tuh sebelum makan. Nah, nanti jam 9-nya aku baru sarapan. Sarapannya tuh apa? Sarapannya itu aku biasanya smoothies, tau kan? Jadi kayak di blender gitu, atau susu, atau buah, atau putih telur. Tapi putih telur ini aku paling jarang banget, karena aku jujur aja enek gitu. Atau kadang-kadang juga 2 lembar roti gandum. Tapi yang paling sering itu adalah roti gandum sama smoothies. Kalau smoothies aku biasanya itu bikin dari susu skim milk 200 ml. Terus juga aku pakein pisang yang udah di frozen. Aku tambahin oatmeal yang Quaker yang warna merah, itu sekitar 1 sendok makan. Jadi 3 bahan itu untuk smoothies aku yang paling sering aku bikin dan paling enak menurut aku.
Dan sarapan smoothies tuh bener-bener kenyang banget, karena sebelumnya kita juga udah minum ramuan. Jadi tuh sampai jam 12 tuh kadang-kadang belum kerasa lapar banget gitu. Jadi menurut aku itu yang ngebantu banget. Terus kalau roti gandum biasanya aku panggang aja sampai garing. Terus aku suka makan pakai saus sambal sekitar 1 sendok makan atau setengah sih, kayak ya 1 sendok teh gitu. Kan kering gitu ya, jadi aku cocol aja ke sausnya, itu juga enak banget. Atau putih telurnya 2 butir boleh, sama buah. Smoothiesnya itu kadang-kadang aku pakai buah selain pisang, jadi aku suka pakai melon. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai melon, itu hanya susu skim aja 200 ml sama melonnya sekitar 100 gram, jadi nggak pakai oat gitu. Tapi menurut aku kalau yang menurut aku yang wajib kalian coba itu adalah yang bahannya susu skim milk, pisang frozen sama si oatmeal. Kenapa aku memilih susu skim? Karena menurut aku susu skim milk itu yang paling rendah lemak banget ya. Jadi ada kan susu low fat, jadi skim milk itu di bawahnya si low fat gitu kandungan lemaknya. Dan jujur kalorinya lebih kecil. Jadi kalau susu skim milk itu untuk 200 ml itu cuman hanya mengandung 60 kalori, ditambah pisang sekitar 95 kalori, sama oatmeal tuh sekitar kalau 1 sendok makan sekitar 35 kalori. Jadi bener-bener rendah kalori tapi kenyang gitu, kenyangnya tuh lama kayak gitu. Terus itu sarapan yang paling aku sering lakuin ya. Terus lanjut ke jam 12. Jadi aku nggak ada makan lagi tuh setelah sarapan sampai ketemu di jam 12 siang sampai jam 1. Biasanya aku makan siang itu yang paling banget sering aku makan adalah ayam bakar. Jadi ayam bakar itu aku beli di luar pakai ojol. Terus aku tinggal makan pakai nasinya tuh 2 sendok makan sampai 3 sendok makan kalau bener-bener lapar. Nasinya tuh bener-bener harus ditakar ya guys, karena kalori nasi tuh lumayan gede banget. Dan kalau menurut aku ya, pakai ayam bakar yang kayak beli di luar atau kalian mau bikin sendiri pun itu lebih kenyang dibandingkan makan. Aku pernah makan pakai pepes-pepesan kayak pepes tahu jamur, dan itu aku ngerasa kayak kurang kenyang, nggak tahu kenapa, kayak kurang kenyang aja gitu. Terus aku juga suka bikin bakso ayam, jadi bener-bener dari daging ayamnya gitu, nggak pakai tepung. Paling kalau kalian mau kayak ditepungin gitu, kalian tambahin kayak agar-agar putih gitu 1 sendok makan, terus diaduk ke ayamnya, udah, terus tinggal dibulut-bulutin kayak bakso biasa. Tapi kalau menurut aku ya, yang paling ngaruh supaya besok paginya tuh BB-nya turun adalah makan ayam panggang gitu. Dan enak banget sih guys, kayak nggak diet. Jadi kan kalian tau lah rasanya ayam bakar yang kalian beli di luaran pasti enak kan, nggak kayak makanan diet kan. Dan aku juga masih makan pakai sambelnya, pakai timunnya kayak gitu. Yang penting nasinya jangan terlalu banyak ya, 2 sendok makan aja. Intinya sama sih guys sama diet-diet yang mungkin pernah aku jalanin. Salah satunya itu yang diet artis kemarin. Itu aku bener-bener ngejaga banget untuk nggak mengkonsumsi gula, minyak, tepung, sama santan. Jadi keempat makanan itu adalah yang gak boleh dikonsumsi. Mungkin ayam bakar yang aku beli di luar itu ada minyak-minyaknya dikit ya, tapi aku gak tahu kenapa si coachnya itu atau pembimbing diet aku yang dari Ramuan Rindu itu kayak gak apa-apa gitu aku beli di luar gitu, malah dianjurkan untuk beli ayam bakar di luar gitu. Tapi so far aman-aman aja sih, BB aku tetap turun alhamdulillahnya, dan nggak ada masalah, dan alhamdulillahnya tuh kenyang banget. Nah gitu. Terus next masuk ke cemilan. Jadi cemilan itu jam 3:30 sampai jam 4. Bahkan kadang-kadang aku suka kelewatan karena aku tuh suka pergi keluar ya, jadi belum pulang kan, belum nyampe rumah, tiba-tiba udah 4:30, yaudah aku makan buah kayak 1-2 potong aja gitu. Untuk cemilan sore itu kan aku biasanya makan buahnya itu biasanya aku makan 1 buah apel atau setengah apel atau 100 gram apel. Terus aku juga makan pepaya. Jadi karena mungkin makanan yang kita makan sedikit ya, jadi aku tuh lumayan jarang buang air besar. Makanya disarankan untuk cemilan buahnya itu adalah pepaya. Boleh juga minum Yakult kalau kalian mau. Kalau untuk cemilan sih sebenarnya aku buah tuh kadang-kadang aku juga makan buah kiwi, makan buah semangka, tapi ya harus tetap ditakar dan jangan terlalu berlebihan ya, karena yang berlebihan tuh kan gak bagus gitu. Nah terus lanjut ke jam 6 sore. Jam 6 sore biasanya aku itu jam 6 sore itu adalah jam terakhir aku makan di hari itu. Jadi aku biasanya tuh disarankannya sama pembimbing diet aku untuk minum smoothies yang sama kayak sarapan pagi tadi, atau aku makan roti gandum juga, pokoknya sama kayak menu sarapan, atau aku minum susu yang rendah kalori atau memang untuk diet gitu. Contohnya susu Slim and Fit kalau kalian tahu, susu RP gitu kalau kalian tahu. Jadi
lumayan kecil sih kalorinya, kayak 200 kalorian, tapi kenyang banget. Jadi emang yang dicari yang penting kenyang sih, dan kalorinya tuh rendah. Nah, diet ini sebenarnya aku udah cheating kemarin tuh pas weekend. Ini kan hari Selasa ya, aku tuh cheating tuh hari Sabtu Minggu, tapi aku tetap kejar olahraga. Nah, tadi kan udah selesai tuh bahas sampai jam 6 sore. Nanti jam 9 malamnya aku tinggal minum ramuan rindunya aja. Jadi sampai besok paginya lagi tuh nggak makan sampai nanti sarapan lagi gitu. Ya udah kayak gitu-gitu aja. Nah, udah selesai tuh makanan yang aku makan. Terus olahraga. Nah, untuk olahraga ini aku biasanya aku malah sehari tuh nggak olahraga juga pernah gitu, makan sering karena aku mageran banget, dan kadang-kadang tuh aku suka pergi nganter mama aku atau kemana gitu. Jadi aku baru pulang sore dan kadang-kadang udah capek banget, jadi kadang-kadang aku juga nggak olahraga. Dan ya udah, tapi alhamdulillah sih ya, mungkin karena aku nggak nyomot sini nyomot sana, jadinya alhamdulillah nggak naik, dan kadang-kadang ya udah stuck gitu misalkan aku nggak olahraga. Tapi ya jujur selama cheating kemarin weekend itu aku bener-bener olahraga banget, karena aku makannya lumayan ganas ya. Jadi aku olahraga tuh bener-bener satu hari tuh sejam. Jadi aku pilih Zumba pakai lagu-lagu TikTok gitu. Kalian boleh deh cari di YouTube, banyak banget, dan nggak ngerasa ngebosenin, nggak ngerasa olahraga. Jadi ngerasa tuh kayak lagi bikin TikTok aja. Jadi seru banget tuh, tips dari aku sih, kayak nggak usah pakai lagu-lagu yang serius, lagu-lagu apa, lagu-lagu enak kok, lagu-lagu TikTok kayak gitu. Yang aku rasain setelah diikut diet ini tuh muka aku tuh jadi rada cerahan ya, karena mungkin ada apa sih namanya, kandungan alami dari kunyit, dari jahe kayak gitu kan. Terus juga jarang sakit mah gitu, alhamdulillahnya ya, mungkin ada kunyitnya tadi gitu. Terus juga orang lain sih sebenarnya ngomong kayak kulit aku tuh jadi jerawatnya tuh kayak berkurang gitu. Jadi ada dampak positifnya juga menurut aku. Terus juga ke badan tuh jadi lebih enak. Alhamdulillahnya beberapa baju yang zaman dulu pernah aku nggak muat, sekarang tuh jadi muat lagi. Jadi kan kayak seneng banget kan. Itu kayak bukti nyata ya nggak sih? Jadi kalau menurut aku, kalau kalian mau diet jangan ditunda-tunda ya. Jadi mendingan dari sekarang. Misalkan kalian lagi ada niat nih, aduh gue pengen diet gitu. Kalau nggak kalian lagi scroll TikTok tiba-tiba ketemu orang mau diet dan kalian juga pengen, ya udah langsung cus jalanin gitu. Cari diet yang paling enak buat kamu. Jadi nanti juga nggak bosenan, nggak kayak seminggu udahan, 2 minggu udahan. Jadi bisa apa sih namanya ya, bisa berkelanjutan gitu. Aku sih target aku mau sampai di angka 70 kilo dulu pas ya. Aku bakal cheating lagi setelah 70 kilo, nanti baru aku start lagi dia sampai target aku di angka 65 kilo. Pokoknya aku semangat banget untuk diet karena juga demi kesehatan. Aku pernah kena penyakit TB kelenjar dan aku takut banget, makanya ini juga sekaligus ngejaga pola makan aku gitu. Dan jangan lupa untuk minum vitamin ya, karena juga terkait sekarang tuh lagi bener-bener pandemi banget. Dan jangan lupa minum air putih nih. Aku minum bisa segini, ini 2 liter, atau boleh malah lebih bagus gitu. Dan penting banget sih minum air putih ini, karena kan kita minum jamu ya, jamunya itu kan yang apa sih, ada endapannya. Walaupun emang endapannya nggak kita minum, tapi kita harus tetap ngejaga gitu supaya ginjal kita tetap sehat gitu. Mungkin itu dia penjelasan aku tentang makanan-makanan apa yang aku makan selama aku ngejalanin diet defisit kalori. Kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh banget ya komen di kolom komentar atau DM aku langsung di Instagram aku atau di TikTok aku. Seperti biasa, sebelum tutup videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.